Halo Sobat Sporty, ketemu lagi di Sportcast 77, podcastnya Sport 77 Official. Sebelum kita mulai, jangan lupa follow Sport 77 Official di Twitter, di IG, di TikTok, di website juga ada di sport77.id. Gue Ripan Pradipta dan bersama teman gue di sini ada Junior Sumantri alias Keli. Martin Keli. Coach Keli. Martin Keli. Apa? Pemain Liverpool, Bang. Oh, tapi belakangnya klik ya. Oke, jadi jangan lupa untuk follow, komen, subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan apa tadi? Share dulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan klik notifikasi. Maklum, kita berdua nih lagi grogi. Karena yang kita interview sekarang adalah Anjir berhala gue. seorang host yang sangat terkenal yaitu Dimas Danang. Salah. Kenapa tuh? Harusnya kosakata Anda yang salah. Oh. Seorang host yang sangat terkenal. Seorang host yang pernah sangat terkenal. Oh, pernah. Enggak dong. Soalnya It was. No, it's not. It was. Asik sosok Inggris gitu. No, it's not. Liverpool. Wih, gile. Dimas Danang, selamat datang di Sportcast 77. Terima Mas kasih Danang. coach. Thank you for coming. Guru gitar gua. Waduh. Oh, lu kenal duluan? Guru gitar gua. Guru gitar? Iya. Gue baru tahu lu jago main gitar. Wah, masa sih? Iya, Asik, iya, masa guru sih? gitar. Manggung setiap hari Sabtu di Kobayade. Manggung hari Sabtu di mana? Di Kaum. Di Kaum. Terus manggung jazz juga dia, segala musik ada. Jago dia. Jadi pas nih hari ini. Tapi ini bukan tentang gua, tentang Danang sebenarnya. Ya enggak? Iya dong. Kan ini bukan UAS, tapi lu masih defensif. tetap terkenal. Hah? Lu masih tetap terkenal lu. Amin. Dengan lu ada di Gundala. Gue tuh kadang-kadang nggak tahu loh kayak gue nggak tahu fungsi terkenal tuh apa. Iya benar. Gue pribadi tuh kayak Gue kira pundi cuan-cuan itu loh maksud. Iya mungkin ya, tapi ada yang datang, ada yang hilang juga sih, kayak gue nggak bisa ke Pasar Senen Dengan gitu, free. dengan bebas gitu. Sekarang makanya gue lagi berpikir kayak apa gue mulai nitip orang ya ke Pasar Senen gitu buat cari barang-barang. Gitu. Just tip Pasar Senen gitu. Yang just tip JJ yang jalan, Jason Ranti yang jalan. Keren. Makin. Oh dia mah lebih banyak lagi yang JJ juga ngomong hal yang sama sebenarnya yang tentang bener ini. loh. Sama coach. Jadi sebenarnya JJ juga sama. Jadi dia sebenarnya fungsi terkenal tuh apa ya? Oh. Sama sebenarnya. belum Jason nanti kapan episodenya keluar? Kemarin. Oh, gue belum Episode nonton. pertama dia. Gue belum nonton gue. Ya tapi kita nggak ngebahas hal ini juga. Lu kenapa sih, Nang? Tapi Danang itu sebenarnya lucu di luar. Tapi di dalam tuh sebenarnya penuh dengan makna. Kalau Danang. Gila. Itu yang gue lihat dari perjalanan hidup lo. Anjir, perjalanan hidup. Kebetulan gue di rahimnya Kak Junior udah lama ya. Jadi menyaksikan perjalanan hidup gue. Tapi bener nggak? Apanya? Iya, dalam keseharian lo tuh sebenarnya tuh Filosofis ya? iya. Gue tuh sesuai fungsi aja Kak Junior. Makanya kalau misalnya misalnya nih, Kak Junior baru ngeluarin single sama bandnya. Gue minta Kak Junior bagi materi promosinya gue promoin. Kalau dia bilang baik banget, gue bilang gue gak baik, gue fungsional. Gue teman lo, ya gue bantu lo, simple. Gue gak ngerasa ada kebaikan di situ gitu. Jadi gue tuh sesuai porsinya. Kalau misalnya di dokumen dibayar buat apa, buat lucu, ya gue akan melucu di situ. Misalnya disuruh ngomong apa, ya gue sesuai bayaran aja gitu. Gue disuruh apa gitu, makanya gue, lu bisa disuruh apa aja Nang, bisa. Kasih gue waktu tapi buat pelajarin gitu. Apapun. Sulap. Gak bener loh. Sulap apa gitu. Gue gak nyangka itu jawabannya sih, tiba-tiba sulap. Enggak serius gue. Tapi emang pernah sulap, Nang? Pernah gue. Sulap? Pernah diminta buat sulap gitu di panggung, pernah. Terus karena persiapannya adalah hari H
min 1 jam, ya sulap gue begini. Apa yang lu mau harapin gue potong-potong badan gue gitu? Enggak lah. Karena kan kalau di film juga gitu kan, lu mesti jadi siapapun yang dibutuhin sama karakternya gitu. Betul. Gitu. Nah gue ngeliat lu di Gundala juga karakternya tuh sebagai tokoh penting juga untuk siapa sih Pengkor. Wah bener gak? Nuduh lagi. Lo bener dong. Gak tahu gue. Gimana si Gundala ketahuan akhirnya dia kerja di situ tanpa adanya lu? Karena di komik ada sebenarnya. Di komik Gundala itu ada yang ngomong sare. Itu si Kari Tulang itu karakternya tuh ngeliat ada kilatan petir. Di pabrik itu. Nah di situ tuh. Gitu sebenarnya bukan salah gua. Gua mah bukan apa-apa. Enggak dong, lo tetap jadi aktor penting di situ. Iya, tapi saya bukan. Asik iyanya itu yang kita butuhkan sebenarnya. Iya, itunya sebenarnya. Loh, itunya sebenarnya. Mau nggak mau harus muji di sini. Iya, tapi saya bukan siapa-siapa kok. Tapi lo dalam keseharian lo tuh sosok yang serius apa humoris sih? Gua itu sesuai fungsinya. Kalau gue tiba-tiba harus serius ya gue serius. Kalau gue harus humoris. Karena kalau terlalu serius nanti orang jadi takut. Terlalu humor orang jadi apa ya nganggep wah kok ini orang nggak bisa diajak serius nih kan. Sekarang kan orang kan kejebak sama stigma pikirannya masing-masing ya, kan. Betul. Nah makanya gue kayak gue di mana The Comment begitu orang tuh sempet ngeluh kayak Mas Danang kok di Instagramnya nggak lucu kayak di The Comment. Lu kalau lu suka Danang yang di The Comment lu nonton aja The Comment, jangan ngarepin Danang yang di Instagram kayak di Danang di The Comment. Tapi ini banyak juga loh jadi perbincangan juga sebenarnya. Di Danang pas saat selepas di The Comment itu bisa jadi Danang yang apa ya? Yang filosofis tadi seperti Coach bilang sebenarnya. Gua agak kaget sih, Danang kayak melihat hidup tuh kayak mikir banget gitu. Gue nggak mikir, justru nggak mikir coach, nggak dipikirin karena kalau dipikirin ntar nggak dilakuin. Aduh, bener banget. Kalau mikir aja nggak dilakuin dia benar. Iya. Ram. Kalau diterima pas dibendung nggak dilakuin nggak dikeluarin, ntar jadi sakit, dipendem terus gitu. Di sini sakit gitu nggak sih? Itu dia. Iya. Gimana menurut saya? Gimana menurut? Tapi lo tuh kayak puitis. Tapi gue ngeliat lo kok kayak ngintip-ngintip gini gitu. Tapi lo emang dia cenderung puitis loh dalam kesehariannya kayak puisi-puisi. Enggak, makanya tadi gue bilang pertama sebenarnya Danang itu seseorang yang gue nggak tahu ya apa bisa gue bilang sensitif. Sensitif enggak sih. Makanya gue tuh nggak bisa gue dibilang introvert nggak, gue introvert. Tapi kalau bisa di luar ya karena introvert gue kantongin gue jadi ekstrovert. Begitu gue masuk rumah gue introvert lagi. Fungsional lagi. Emang fungsional gitu. Jadi makanya kalau dari kuliah dulu sih kerasanya sih. Kalau mau ngajak Danang pergi jangan kakinya nyentuhin rumah. Jangan sampai kaki Danang nyentuh rumah. Terus nyentuh halaman rumah dia gak bakal mau keluar lagi. Gue orangnya gitu. Yes. Okay. Nah gitu jadi gue rumah itu seperti kata Agung Podomoro ya. Bukan house. Bukan houses tapi ya home. Nah, rumah gua tuh ya ibu gua, adik gua, istri gua gitu. Nah, gua tuh bisa jadi gua yang diterima, telanjang gitu. Yeah. Ya jadi gua ngambek gitu, gua rewel gitu. Makanya jadi istri gua juga yang gue bilang bahwa lu jangan ngarepin gua yang di dokumen ada di rumah, nggak ada. Itu adanya di dokumen. Di dokumen. Yes. Gitu. Danang yang di lintas makna adanya di lintas makna gitu. Apakah itu sebuah alter ego? Enggak. Itu sebuah fitur. Oh wow. Iya fitur. Wow. Enggak bukan casing, fitur. Lu bisa jangan nama-namain gak lo? Sorry. Bukan. Fitur. Jadi kayak misalnya Magic Jar selain bisa buat menanak nasi bisa bikin bubur. Gitu kan beda kan sebenarnya. Walaupun sama-sama masak. Nah gue sama-samanya apa? Sama-sama menghibur gue. Karena gue memang pengen jadi penghibur itu gitu. Amin. Dan penghibur itu kan gak harus bikin ketawa. Betul. Bikin takut, terhibur. Makanya film horor laku. Makanya Terowongan Casablanca yang itu Terowongan Casablanca tau gak? Yang wahana Terowongan Casablanca itu diperpanjang sampai Desember. Karena orang terhibur. Dengan rasa takut gitu. Ada jet coaster dan lain-lain. Makanya gue berusaha nggak menyempitkan apa definisi dari sesuatu gitu sampai akhirnya gue benar-benar nemu apa ya
ujungnya dari sesuatu itu gitu. Kayak hiburan gitu, ternyata luas banget. Kalau gue anggap hiburan sebagai yang ketawa-tawa atau yang ringan doang, Gak kemana-mana. Enggak, padahal hiburan itu nggak harus yang ringan, nggak harus cheap thrills gitu. Kayak lagu-lagunya dia misalnya gitu. Susah. Maksudnya orang nggak akan mesti apa lagu kesukaan gue yang Bung apa judulnya? Yang Jantan Bung. Yang Jantan Bung itu kan sebenarnya itu kan kalimatnya bagus sekali ya, jarang dipakai di era sekarang gitu. Itu sebenarnya juga mocking tapi ada romansanya gitu. Nah, akhirnya itu kan terhibur dan orang nggak harus mendengarkan sesuatu atau melihat atau merasakan sesuatu yang enteng aja gitu menurut gue. Jadi akhirnya gue bilang kalau hiburan itu nggak cuma ketawa dan enteng-enteng aja gitu. Nice. Itu Man. dia. Udah gue bilang orangnya dalam. Asli. Tapi apa kabar semua? Tapi lah Masukan taunya tadi. pasca The Comment nih kan kalau kita nonton Net TV ya, udah pasti tuh The Comment dulu terus gitu. Terus Sule tuh ini talk show, habis gitu Desta Vincent Tonight Show. Iya. Itu tuh udah kayak kita nggak kemana-mana tuh. Udah satu TV aja terus tuh nonton manteng tuh. Nah pasca The Comment itu, pasca lu booming banget di The Comment, kita harus akui itu, lu ngapain aja Nang? Dan lu kemana tuh setelah itu? Istirahat. Kenapa lu istirahat? Karena 6 tahun memenuhi ekspektasi orang, sekarang saatnya gue memenuhi ekspektasi gue sendiri. Nice. Wow. Gue udah ngitung udah 7 quotes tuh ya. Enggak soalnya kita nih. Kalau coach ekspektasinya jelas ya, ada KPI-nya ya. Kalau kita kadang-kadang bukan yang ngebedain coach ya. Kadang ngelatih aja nggak pernah gue. Maksud gue kalau kita kan kerjanya menuhin ekspektasi orang nggak mau tahu lu lagi sedih lu lagi senang, pokoknya bikin gue happy gitu, ngerti gak sih? Iya. Nah gitu. Nah makanya kadang-kadang kita punya ekspektasi ke orang, wah nggak dapat. Contoh dia minta sound yang bagus nggak dikasih, ekspektasinya kan rusak. Tapi dia harus tetap ngehibur. Gitu loh, yang kayak gitu simpelnya, salah satu contoh kecilnya itu sih. Makanya gue istirahat, gue coba ngeberesin apa yang tertunda waktu ternyata gue nggak bisa juggling dengan baik coach waktu di The Comment itu. Ya udah, akhirnya gue rapin yang udah ada sekarang sampai sekarang gitu. 6 tahun itu menyiksa lu apa lu sebenarnya seneng lah. Rekening angkat nolnya banyak. Iya, betul. Ketemu sama orang-orang baru. Gue ngobrol sama Pak Darto sering gitu. Terus belajar orang banyak banget. Gitu gue belajar produksi TV. Udah gitu ngerti banyak ilmu baru lah setiap hari gitu. Ya gue senang. Tapi tetap butuh istirahat pada akhirnya. Tetap butuh istirahat. Ada gitu. telepon. Itu senalnya Danang. Gede banget lagi. Teleponnya mirip sendal gue gitu. Tapi ini gue pernah ngebaca sebuah quotes dari tukang haji naik bubur. Wait, salah. Oh bukan. Lembek banget. Enggak, gue pernah ngelihat suatu tayangan bahwa semua akan wibu pada waktunya. Iya. Nah ini menyangkut gue juga baca shoot kan. Banyak. Apakah lu mengetahui sepak bola dari sebuah komik? Gue justru tahu sepak bola dari seorang Paolo Maldini. Gue tuh nggak tahu kenapa pertama kali ngeliat dia tuh langsung coli gue. Enggak lah. Uno dia udah baru mau begini-begini Uno itu. Coli ngemain Paolo Maldini. Enggak, gue ngeliat Paolo Maldini tuh ini orang kok kayaknya ajak gitu buat gue gitu. Nah semenjak itu gue ngikutin Paolo Maldini di AC Milan, walaupun ngikutinnya ini dalam arti bukan yang fanatik ya. Yeah. Yang kalau AC Milan dia apa-apain terus gue ikut kesel gitu. Paolo Maldini dikatain gue ikut kesel. Ya gue ikut aja si Paolo Maldini, gue baca berita seadanya. Terus ya karena kan dulu beli majalah bola mahal ya. Asli. Ini majalah bola nih namanya mereknya emang bola ya. Iya. Buat yang nggak tahu ya, sekarang udah nggak ada kan? Udah gak ada. Majalah Udah bola gak ada. itu. Nah itu udah dapat dari majalah doang gitu. Itu juga mesti ke rumah teman gue yang kaya gitu. Gitu untuk baca majalah, untuk denger musik gitu. Nah ya udah dari Paolo Maldini sebenarnya. Wow. Gue ngeliat sosoknya dia gitu keren gitu. Dan dia mewakili sepak bola di dunia lo berarti. Di dunia gue, iya. Yes. Bukan di era gue, di gue. Iya, dunia di gue. lu. Karena begitu Paolo Maldini gantung sepatu, gue nggak nonton bola sama sekali. Oke. Gitu. Berarti pas Paolo Maldini main lu nonton Enggak. bola?
Oh sorry coach, kenapa? Pas Paolo Maldini main lu nonton bola nang gitu. Gue nonton bola tapi nggak sesering itu karena kan ngantuk ya. Gue tuh orangnya ngantuk kan. Iya emang malam banget sih. Parah kok jam 2 jam 3 gitu tuh kayak nggak bisa sih. Jadi kadang-kadang nonton siaran ulang, kalau nggak dengerin cerita temen terus gue kebayang gitu pertandingannya gitu. Nah gue ya udah gitu, gue anggap itu nonton juga gitu. Iya benar juga sih. Iya benar juga. Benar juga. Kadang-kadang gue juga kalau mau tahu Chelsea menang apa enggak karena menang terus, jadi gue tanya. Gila. Sejak kapan? Keren. Oke. Kalau Paolo Maldini itu dari AC Milan, apakah klub sepak bola Mas Danang itu adalah AC Milan? AC Milan, karena gue suka banyak buat main di situ lagi. Uno boleh loncat-loncat di sini? Apa? Di AC Milan sejati. Gue suka Maldini, Nesta, Cafu, gue aduh keren Woi, banget. Cafu iya dong. Itu. Cafu favorit semua orang kayaknya. Iya, Cafu, Rivaldo. Iya. Keren tuh. Shevchenko juga pernah di situ gitu. Gue ngeliat AC Milan tuh keren banget lagi gitu. Yes. Gitu. Dulu siapa yang botak? Japstam ya? Japstam. Oh itu idola gue juga tuh. Itu kayak orang apa benteng gitu. Gue mikir Asli. Orang kayak benteng gitu. Jadi emang waktu itu gue AC Milan menang kalah. Gue happy sih sama cara main mereka gitu. Iya. Dan termasuk yang sejarahnya juga bagus banget juga AC Milan juga kan. Betul. Dan gitu. Kalau dari lokal. Percaya atau enggak gue suka banget Persipura. Oh iya. Gue suka banget Persipura. Gue juga. Ampun. Ya, gue nggak tahu nama pemain-pemainnya, sorry banget kakak-kakak di Persipura. Tapi entah kenapa gue tuh happy banget kalau ngeliat Persipura main. Gue juga. Terutama pas lagi juara terus. Nah gue bahkan nggak tahu Persipura juara kapan, juara kapan. Persipura tuh gue senang banget cara mainnya. Gue nggak tahu kenapa. Kayaknya tuh kayak filosofis banget. Kayak enjoy gitu. Gitu sih. Gua main bola benar-benar main ya. Buat gue main, iya. Yes. Gitu. Gue tuh Persipura udah dari ya Jackson FT ya, gue pas di sana gue juga suka sih sebenarnya. Oh gila. Keren banget. Keren ya gue. Tahu bola. Seakan tahu bola. Ini udah yang ini. Nah, udah. Nah, gue tuh asik sosok nyambungin. Bridgingnya keren deh. Sepak bola, musisi dan selebritis. Menurut lo apa persamaan dan perbedaannya? Sama-sama butuh usaha sih. Itu penting. Karena kalau dilihat nih ya, pesepak bola, musisi dan selebritis ini butuh rutinitas dan disiplin yang kurang lebih sama. Pesepak bola, musisi dan selebritis. Karena selebritis kalau nggak rutin, kalau nggak itu kenapa banyak selebriti yang punya vlog sehari bisa 2, bisa 3. Karena ngikutin algoritma kan. Itu butuh rutin dan disiplin loh itu. Sama kayak musisi latihan, sama kayak pesepak bola latihan. Dan dia harus bikin konten. Jadi sampai mungkin semi pabrik kali ya. Ya bikin terus gitu. Ya itu kan butuh rutin dan disiplin kan gitu. Usaha dan konsistensi. Iya, dan juga butuh stamina EE. Itu dia. Stamina. Iya dan percaya atau enggak, pesepak bola, musisi dan selebriti atau pekerjaan apapun butuh yang namanya cinta. Nah, kalau udah cinta nggak banyak bacot, pasti dilakuin dah. Yes. Gitu sih. Apakah dirimu cinta The Comment? Aku cinta The Comment. The Comment tuh kayak anakku. Kakak Junior itu kayak anakku. Makanya attachment itu yang ngebuat aku juga ada perasaan kehilangan. Sampai akhirnya di akhir begitu mau selesai, marahku tuh tak ubah jadi sadar bahwa ini tuh bukan anak lu. Ini tuh anaknya Net. Lu tuh paman yang ngerawat. Bukan hak lu gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Berarti apa yang anak lo selanjutnya setelah The Comment? Lagi dibikin sama Galabi sih tapi belum tahu. Karena ini kalau sepak bola, musisi dan selebritis kan kayak musisi gitu. Dia tur panjang, ninggalin anak istri. Sepak bola juga kan sama kan, kalau away dia ninggalin anak istri gitu. Sama di hotel juga karantina kayak gitulah. Secara keseharian tuh sebenarnya hampir sama ya. Iya, pekerjaan tuh sebenarnya sama semua. Hampir sama semua gitu. Cuma ya memang ada yang
nggak tahu ya kenapa harus ada yang ngeluh-ngeluhin satu pekerjaan gitu. Keanu Reeves aja naik kereta subway gitu. Kereta bawah tanah gitu. Biasa aja gitu. Jadi kayak gue tuh pernah ya. Gue makan di warteg. Gara-gara itu orang masak nasinya enak. Ikan tuna. Oh bukan. Tongkol. Masak cuminya itu enak. Gue makan di situ kedua kali. Ibunya nanya. Mas kan artis kok makan di warteg? Masakan ibu enak. Iya, masa makan di warteg artis? Karena masakan ibu enak. Kenapa status gue menghalangi gue buat makan gitu loh. Kayak itu status bahkan bukan dari gue lagi, dari lu yang ngecap lagi gitu. Ya udah gitu. Enggak, gue bukannya apa ya, cuma kayak enggak lagi pada dasarnya sama-sama orang juga gitu, gimana ya? Gitu sih. Dan semuanya butuh disiplin. Dan semuanya butuh disiplin dan semuanya butuh ini sih apa ya, dihargain sih. Lu benci nggak soal disiplin itu? Apa lu? Iya, disiplin kan perlu usaha yang lebih sebenarnya. Effort banget itu disiplin. Gue pribadi bukan orang yang disiplin, tapi gue orang yang disiplin tapi gue bukan orang yang rutin. Rutin itu kan di jam yang sama, ya pokoknya sama terus. Gue disiplin tapi gue nggak rutin. Gue belajar gitar sama kakak junior, gue disiplin. Main tapi gue gak rutin. Nah gue pengen jadi orang rutin. Kenapa? Karena gue percaya banget lagi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit coach. Ya kayak istilahnya lu push up. Lu gak bisa push up. Itu kan, lu kan push up gak mungkin 100. Iya. Push up dulu 5, pegel, istirahat. Push up lagi 10. Itu sebenarnya sama semua gitu. Lu mau pinter apapun, ya begitu. Iya benar. Lakuin terus sampai lu jadi jago gitu. Sebenarnya gitu. Cuma nggak aware aja gitu. Kayak semuanya ini beda itu beda, enggak sama gitu buat gue. Lu terkekang gak sih terhadap disiplin itu? Nah lucunya gini sih, disiplin itu kayak lu pakai motor, lu naik motor dengan kondisi lengkap. Iya benar. Disiplin loh, helm, gerah loh. Pakai bawa SIM segala macam STNK. Itu disiplin. Tapi lu kan ngerasa nggak ada takut. Lu ngerasa bebas kan? Nah, sementara kalau lu bebas nggak pakai helm, nggak bawa SIM, lu ada takut kan? Iya. Jadi pertanyaan gue adalah, gue pernah lihat nih kemarin nggak sengaja di TikTok apa ya kalau nggak salah. Kalau lu pengen hidup lu enak, ambil cara yang susah. Kalau lu pengen hidup lu susah, ambil cara yang gampang. Menurut gue gitu, karena kenapa kayak gitu? Karena gue dari dulu percaya hidup kita tuh repot. Lu mau sehat apa mau sakit, dua-duanya repot. Kalau mau sehat lu harus olahraga, harus bangun pagi, tidur on time, makan yang benar. Kalau mau sakit, ini kebiasaan sehat gak usah lu lakuin, tapi nanti repot bayar rumah sakitnya. Hidup kita tuh repot udah. Nah, lu mau pilih repot yang mana versi lu, gitu aja. Berarti hidup ini adalah ironi. Gue gak ngerti arti ironi yang lu maksud sih, coach. Yang lu maksud ironi itu apa? Ya itu, kalau lu milih pengen slow-slow berarti ntar ada ujungnya repot di rumah sakit. Atau lu kalau pengen lu susah berarti susah sekarang tapi ujungnya lu gak ke rumah sakit kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu karena kalau ngomongin itu mau panjang banget ya, sampai ke dalam kita punya pikiran juga gitu. Karena intinya gue percaya kalau kita usaha tuh pasti susah. Iya. Lu mau sesuatu dapat, karena gue adalah orang yang percaya banget sama itu. Gue mau jadi penyiar radio, gue dulu siaran 8 jam di radio kampus. Gue siaran 8 jam. Ada yang teman nggak bisa siaran, gue siaran. Cuma buat apa? Cuma buat latihan. Karena pikiran gue suatu saat gue akan siaran di Prambors. Fix itu. Oh itu udah ada impian, mimpinya dari dulu. Prambors, karena gue suka Prambors. Gue tuh fanboynya Prambors. Oke. Begitu gue masuk Prambors, gue ketemu Mas Darto hari Sabtu pagi. Gue nggak tahu dia pulang dari mana. Mas. Waktu gue masih lomba kampus sound, gue bilang gue ngefans sama dia sama Mas Oki. Gue akan siaran sama salah satu dari mereka. Ya udah, yang gue lakuin adalah itu gue taruh di belakang. Yang gue lakuin adalah gue latihan siaran terus. Nice. Sampai akhirnya Prambors tiba-tiba bikin keputusan
memasangkan junior dengan senior. Mas Darto milih gue. Kalau gue nggak siap gimana, coach? Ya. Iya. Gundala, Muke kayak gini. Gue punya impian yang mungkin buat beberapa orang yang pernah gue ajak ngobrol ini mungkin ada yang lupa. Adalah guyon. Gue pengen main film action. 6 tahun gue latihan, coach. 6 tahun kurang lah. Gue nggak tahu. Pokoknya gue pemain film action aja. Gue lakuin aja terus. Latihan. Gue ketemu Bang Joko Gundala itu. Gue lagi bawain barang. Kakaknya teman gue di Gandaria City. Gue bawain barang karena dia habis bazar. Kak, sini aku bantuin aja. Gue bawain mau ke mobilnya dia. Bang Joko teriak dari Liberika. Nang, Bang Joko gitu. Ya bentar Bang, gue ke situ gitu. Terus kata kakaknya teman gue bilang, udah kesana dulu ya. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Gue ke Bang Joko. Setelah malamnya gue ngeliat Bang Joko ngepost Gundala. Gue bilang, aduh Gundala nih film gue kecil zaman dulu nih. Gue tuh ngeliat di Instagram terus gue bilang, gue kalau ketemu Bang Joko, gue bakal bilang makasih banyak. Karena film masa kecil gue, terwujud. Dia yang bikin. Keren nih gitu buat gue. Kalau gue ketemu nih, besokannya ketemu, gue duduk, gue ngomong akhirnya, Bang Joko makasih ya bla 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 bla. Iya Nang, kau mau main gak? Coba. Langsung. Gue gak bilang acting gue di Gundala bagus, enggak. Gue bilang itu, gue gak pernah nonton film gue anyway. Karena gue gak pernah nonton film gue sendiri, kecuali premiere. Itu premiere juga gue udah kayak. Kalau udah komen lu nonton diri sendiri gak? Enggak. Gak pernah lu? Enggak. Kemarin doang tuh video klip depan Turas Galabi maksa untuk ngeliat. Kamu harus lihat dirimu sendiri gitu. Itu gue dipaksa gitu kayak. Kok berontak banget ya. Gitu. Nah. Menurut gue itu coach, balik lagi ke yang tadi, kalau lu usaha nanti tiba-tiba Allah, semesta dan lain-lainnya itu akan ngasih jalan. Karena pikir, hati, ucap sama laku harus bareng. Buat gua tuh ngerasain itu soalnya. Kayak gua anak kampus bau matahari, gue siaran sama idola gue. Kenapa gue bisa masuk TV? Gue lagi ngedit. Editor. Ngantuk editor ya? Gue lagi ngedit tugas audio visual. Kampus gue DKV. Audio visual tuh video, gue lagi ngedit. Terus tiba-tiba temen gue bilang, Nang lu kan di radio udah TV dong. Wah TV lucu ya? Udah. 4 bulan 5 bulan setelah itu audisi The Comment. Gue tuh audisi loh The Comment tuh. Gue sama Mas Darto. Audisi? Iya. Tahu kenapa kita bisa jadi host The Comment? Gimana? Murah. Iya. Gitu. Jadi menurut gue ya. Harus sama sih. Harus benar-benar kalau orang bule emang ngomongnya walk the talk gitu. Gitu makanya gue selalu kayak apa ya? Gue percaya aja gitu. Makanya kalau lu bilang hidup lu pikirin kan Nang? Nggak terlalu. Abis dipikirin ya gue harus lakuin gitu. Gila banyak banget yang kita bisa ambil dari lu nih Nang. Nggak, masalahnya itu jadi atau enggak jangan nge-push Tuhan gitu. Lu aja nggak suka kan kapan? Iya benar. Benar. Kan sebel kan gitu. Bukannya gue nyamain Tuhan sama kita enggak. Lah kalau kita nggak mau diperlakukan seperti ini jangan memperlakukan yang lain seperti itu gitu. Nice. Yang lu lakuin ya lu lakuin aja. Kalau lu cinta jangan banyak omong. Udah gue bilang dari awal. Dimas Danang itu adalah seseorang yang penuh dengan makna. Gimana menurut saya? Dan juga humoris. Itu nilai plus banget tuh. Masa sih? Oh iya dong. Cium pastinya dong. Untuk Galabi aja yang cium ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sebuah segmen namanya Ultimate Team. Tadi kan udah di Seven Heaven udah ya tuh. Udah. Nah, kita ini pengen nyebutin Ultimate Team 11 pemain yaitu kiper, 2 back sayap, 2 back tengah, gelandang bertahan, gelandang menyerang. Lalu ada sayap kiri, sayap kanan. Sayap kiri, sayap kanan dan penyerang. Gue pengen lo nyebutin 11 Ultimate Team itu versi superhero. Wah. Versi superhero? Yes dong. Superhero oke.
Bebas. Siapapun Bebas itu. aja Kiper ya, dulu Bang. kita sebut. Kiper ya. Kiper. Gue kiper superhero kiper. Gue pilih Hulk. Hehehe, setuju. Udah gede. Ya beres masalah beres. Pertahanan beres. Iya. Itu udah Gawang beres aman, banget. gawang aman. Gawang aman. Gawang aman banget. Gawang aman. Lalu kita butuh 2 back tengah ya coach ya? 2 back tengah. 2 back tengah. 2 back tengah. Yang mendukung Hulk untuk memperkokoh pertahanan. Oke. Berarti gua penjahat lagi. Nggak apa-apa Nggak juga. apa-apa ya. Termasuk superhero juga. Oke. Tim tengah itu Brainiac salah satu musuh di DC sama Black Panther. Brainiac biar yang lihat dari belakang mikir. Dari belakang ya? Berarti dari Hulk yang ngelihatnya. Ini siapa sih gitu. Kan Hulk kenapa ditaruh belakang Brainiac? Percuma. Pasti ngeyel Hulk. Ya kan? Pasti ngeyel. Ya udah Brainiac urusin yang depannya yang Kalau ngeyel. bisa kepikiran sampai situ Iya. ya. Hulk ngeyel. Ngeyel. Kayaknya crush gitu. Destroy gitu. Yes. Sama Black Panther. Black Panther. Black Panther buat defense. Oh, karena loncat-loncat. Karena pokoknya dia lincah lah. Sama kaya ya. Iya Di bener. Wakanda. Wakanda. Back kanan. Waduh, bek kanannya. Bek kanannya gue Kayak Kafu ya. Bukan superhero sih. Cafu boleh sih. Superhero masa kecil tuh. Roberto Carlos lah anjir ngebut. Dari belakang ngebut. Yoi. Orang naik Vespa nih kayak gitu. Bek kanan menarik nih. Bek kanan gue pilih Ryu. Ryunya Street Fighter. Abu kan. Najis. Yoi udah dia di belakangnya gini-gini sih. Diserang enggak tapi yang penting gaya aja. Maju mundur. Awas. Oh yes. Ya kan? Ini bisa Bahaya. jadi TikTok juga nih sebenarnya. Yoi. Yoi. Gue Ryu gue. Di sebelah kanan Ryu. Kenapa? Karena dia bisa lompat yang tinggi gitu. Semoga nggak hand ya. Habis itu dia taruh tangannya dia sundul jauh gitu. Jadi lompatannya tinggi-tinggi nih. Yes. Gitu. Yes. Brainiac diem aja. Tetap diem. Brainiac tetap diam. Enggak ada. Cuman Commanding. Yoi. Commanding. Nah, kalau back kiri. Nah, gue kalau back kiri gue pilih si Inosuke Siapa dari Oh, toko komik ini ya? iya Anime ya? Inosuke itu dari Demon Slayer. Demon Slayer. Karena Orang rusuh tahu dia. deh. Karena rusuh dia. Gue butuh yang rusuh, yang maju-maju. Karena di belakang udah ada Hulk. Tenang Yoi. aja. Sama Brainiac tadi yang diem. Dia fungsinya sama kayak Roberto Carlos sebenarnya. yang bener, Rusuh. Nah, gue pemain tengah cuma butuh satu, Doctor Strange. Oh. Cuma butuh Doctor Pintar, Strange. Iya. membedah lapangan. Nah, temenin Brainiac. Kalau dia belaut, Doctor Strange ada nih. Oh iya. Backingan. Kan dia nggak ngapa-ngapain juga tuh Dokter Strange gini-gini doang ya. Iya. Pemikir. Dia melihat kemungkinan yang ada. Anjas. Ya kan? Nah, sayap kanan, sayap kiri. Menarik nih sayap kanan, sayap kiri. Banyak lagi pilihan gue. Karena Bisa menurut jadi- gue sayap kanan, sayap kiri ini paling repot hidupnya. Buat gue ya. Coach. Betul. Kayak paling repot gitu. Untuk di zaman sekarang potensial banget tuh ya. Ronaldo, Messi, ya kan sayap tuh. Iya. Sayap kiri tuh repot hidupnya. Gue ngeliatnya kayak capek gitu. Kira-kira siapa superhero yang bisa capek? Kapten Amerika, sayap kanan. Kapten Amerika. Perjalanan panjang. Kapten Amerika, sayap Yes. kanan. Hidupnya capek bener satu. Iya, sayap kirinya yang kurang lebih tabiatnya kayak Kapten Amerika tuh. Tabiat. Gue pilih Green Lantern tapi yang Versi? Yang versi ini pilot pesawat Hal Jordan. Oh, Gue oke. pilih Hal Jordan. Gitu. Karena dia basicnya tentara juga kan. Yes. Gitu. Repot pasti tentara tuh ya. Iya, jadi kayak mereka siap gitu sesama. Siap bekerja keras. Iya, Siap bekerja keras. Pasti tangguh gitu. Itu udah berapa tuh? 5. Udah. Berarti penyerang tinggal penyerang dua. di depan. Penyerang Oh, di depan. Dua Striker. bomber. Oke, 2 bomber, 1 gue pilih Saitama. Wah, 100%. Gue juga sih. Iya bener gak kepikiran lo gue. Penyerang Saitama tuh. Saitama satu. itu. Aduh. Taruh diem pada brand. Dia gitu aja. Ohio. Nah, terus penyerang satunya lagi jagoan gua Marco King dari One Piece. Dia bisa jadi burung. Apa dia? Tapi burung kuntul.
Enggak tuh. Emang impresinya begitu burung kutul? Kenapa lu milih dia sebagai ujung tombak lu? Enggak, Marco the Phoenix tuh dia bisa jadi Phoenix, dia bisa bikin repot aja di depan gitu. Berarti kurang playmaker. Oh, itu udah cukup. Playmaker adalah sugesti. Kalau gitu playmakernya gua Mr. Manhattan. Oh, yes. Iya, Mr. Manhattan-nya Watchmen. DC itu ya. Udah, dia juga sama kayak Brainiac, diem aja. Tiba-tiba kiamat aja gitu. Nah, kaptennya siapa, Nang? Kaptennya gue tetap pilih itu, Hulk. Kenapa lu milih kapten Hulk? Maksudnya ya maksud gue orang kayak ya udah nih semua udah punya beban. Dia di belakang kan jagain. Beban yang ini lu aja dah. Gitu karena yang ngatur udah 2 depan gitu. Jadi kita akan menyembunyikan kapten sesungguhnya dari si Kapten Amerika itu ya. Si Kapten Amerika itu. Brandnya kapten. Dr. Strange kapten. Ya kan? Terus Hal Jordan kapten. Sebenarnya bisa semua jadi kapten. Tapi kita taruh buat kamuflase musuh. Oh. Di Hulk. Gak ada yang nyangka tuh. Gua aja gak nyangka gua. Iya gitu. Kalau ada pelatih, lu milih siapa pelatihnya? Oh waduh pelatihnya Roberto Hongo. Keren. Roberto Hongo. Enggak. Pelatihnya gue tetap mau pilih Nick Fury gue. Oh iya. Nick Fury. Gue Siap. tetap Nick Fury gue. Gitu. Karena apa? Karena menurut buta gua, sebelah. Karena menurut gue dia adalah orang hebat. Kenapa? Semua Avenger dia yang ngontrol. Dia nggak punya pegangannya cuma pistol Glock itu doang tuh. Iya juga ya sebenarnya. Telepon ke Captain Marvel. Yo, gitu dong tuh. Dah, gitu. Selesai. Itu doang dia punya tuh. Itu Gue juga bingung sih. Dia sebenarnya manusia biasa juga ya sebenarnya. Tapi dia akan jadi coach. Tapi bisa jadi mengontrol semuanya. Keren banget. Nice. Keren banget. Itu nice. Itu pilihan yang tepat. So nggak? Cadangan belum. Satu Cadangan. super sub deh. Super sub Ketika satu doang semuanya berarti. deadlock, lu butuh satu orang yang bisa game changer gitu. Sonic. Iya betul. Mesti beli Seganya dulu gak? Sonic siapa yang mau jegal kena duri? Yo Ya kan bisa jadi duri dalam daging. Aduh. Itu. Gimana menurut saya? Keren. Bisa aja saya. Bisa aja kamu. Seandainya Dimas sedang menjadi tokoh sepak bola dalam sebuah komik. Wah gila. Gue udah pasti back sih gue. Kenapa back? Gue tuh dari dulu kecil, gue main bola tuh pengen jadi back. Gue tuh nggak suka kayak gol. Wah orang sorak buat lu tuh gue nggak suka. Gue kayak gue di belakang aja deh gitu. Gue tuh tipe makanya gue suka Paolo Maldini. Apakah itu berhubungan dengan introvert? Gak ngerti gue kalau itu. Tapi karena mungkin gue suka Paolo Maldini kali ya. Karena itu basicnya. Iya. Apa jangan-jangan dia tipe unsung hero gitu di belakang pahlawan? Nah gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu kalau yang itu, nggak tahu kalau sejujurnya. Tapi gue suka banget jadi back gue. Tapi kalau gue analisa, asik. Analnya siapa? Analisa. Enggak, soalnya kan lo tadi nggak mau dibilang terkenal lah. Was terkenal. Tapi gue ngelihat dari ini, lo juga pengennya nggak terlalu kayak Nggak pengen kelihatan. on cam gitu. Cuman berguna untuk tim. Iya, tapi berguna, fungsional untuk tim. Fungsional. Seperti yang Ya Twitter mungkin bilang. gitu kali ya. Gue suka deg-degan kalau ngeliat spotlight. Sampai sekarang. Iya, gue tuh di komen 6 tahun tuh tanya wardrobe yang tadi tuh yang pakai baju Hawaii itu wardrobe The Comment. Gue tuh setiap mau mulai 6 tahun nggak berubah gue. 6 tahun. Iya, tadi emang menurut lu gue ke toilet ngapain kencing doang? Enggak lah. Karena gue kalau mau mulai sesuatu tuh pasti nervous, gue nggak tahu kenapa. Selalu denganmu. Kasihku selamanya. Bukannya beda ya. Bukan beda ya. Cerita masa kecil ketika bermain bola. Ada gue. Gue tuh pernah nabrak truk pas main bola. Sabar. Saya di sini bukan cyborg ya. Tertabrak truk kayak Astro Boy gue enggak. Makanya. Jadi komplek rumah nenek gue itu belakangnya Polytron. Oke. Jadi banyak truk-truk gede parkir di situ. Terus gue main bola ya biasa ya tanpa sendal dengan bola capanda ya. Yang batoknya kayak anjing. Tolong ya produsen capanda ya. Tolong kalian rubah tuh. Tolong
itu kenapa keras banget tuh yang di situ tuh. Nah gue lagi lari gitu, gue kan nggak bisa gocek anaknya. Gue lagi megang bola, terus gue harus lari dan menggocek. Kayak fuck, gue berusaha ngegocek tapi lari gue lurus. Jadi kayak gue lari lurus, terus gue ngelirik teman gue pas gue nengok gini, ini truk apa bagian belakang truk itu, dang gitu udah, gue benjol segini. Dalam kondisi benjol itu, gue tetap main bola. Oh iya. Sampai maghrib pulang terus ibu, astagfirullah Pak lo kenapa mas? Gitu. Kejedot truk. Astagfirullah makin tinggi dadanya. Gila bisa suara dua gitu. Gila kagum gue sama ibu gue. Di G tuh barusan tuh. G sama B. Aduh keren. Gila itu dia sih. Wow. Terakhir Lele, kita udah mendatangkan Danang seorang filsuf. Filsuf. Ya anjir. Berat banget beban gue. Filsuf tuh harus pinter, gue gobloknya setengah mati lagi. Nah, gue abis itu sempat baca lagi stoikisme. Aduh ya ampun Danang gila kalian. Lo harus kasih. dia Itu gok sih. Kita harus mendengarkan quotes dari seorang Dimas Danang untuk sepak bola Indonesia. Enggak, kita pengen tahu aja nah. Ini berat loh. Ini berat sih. Berat loh. Ini berat. Kayak jubir presiden loh, berat loh. Iya, tapi kita butuh quotes lu Nang untuk sepak bola Indonesia. Aduh, gue tuh nggak tahu. Gue tuh sebenarnya coach, gue tuh nggak tahu masalahnya di mana sih coach sebenarnya coach. Tapi kalau pemainnya sebenarnya, gue ngerasa pemain sepak bola tuh jago-jago lagi sebenarnya. Kayak beberapa posisi sulit kayak waktu piala apa itu yang macan AFC. Tiger. Tiger. Udah tau macan masih ada AFC goblok. Piala Tiger yang waktu apa sih yang dia kepepet lawan Thailand apa kalau nggak salah ya? Oh Malaysia. Lawan Malaysia. Itu bisa loh. Maksud gue bisa gitu. Mereka tuh nggak tahu punya apa di lapangan. Nah gue nggak tahu salahnya di mana sih. Apa mungkin di belakang layarnya gue nggak tahu karena gue nggak nguasain sepak bola. Tapi yang jelas buat sepak bola Indonesia bisa lah. Bisa sih. Kalau cinta mah bisa sih. Aduh itu Gak dia mungkin, inti dari semua bisa, boy. Tapi boleh nggak kita highlight belakang sama layar? Bolanya ya. Kalau cinta sama sepak bola, kalau cinta sama Indonesianya, kalau cinta cuma sama rupiahnya. Itu dia. Ya itu. Kamu digaji cocok? Belum. Berarti enggak. Tapi bisa lah. Keren kok Indonesia yakin. Dulu tuh zamannya Anjas Asmara. Betul. Boyong Onolisa bukan? Hah? Boyong Onolisa. Boyong Onolisa itu siapa? Anjas Asmara, Boyong Onolisa, Anjas Asmara pernah jaya. Oh iya benar. Susilo, Sucipto. Itu lagunya Padiangan P-Project. P-Project. Padiangan Tapi Project. zaman dulu tuh jago kan. Zaman-zamannya Kurniawan, Dwi Yulianto. Yoi. Gila itu maksud gue bisa kok bisa. Oh, apalagi yang ada anak-anak kecil yang anak-anak U17 apa yang dibikinin sama Mola TV itu? Garuda Select. Iya itu juga kan. Ya, itu juga keren ya. Lincah-lincah kan. Banget. Bisa. Kalau cinta bisa. Cinta bisa. Cinta bisa. Gitu. Berarti intinya harus ada Setuju cinta nih. di situ. Ininya apa ininya? Gua enggak tahu Ini beda tanya nih. Danang. Apa Nang? Yang mana? Ini atau ini? Ini atau ini? Kalau cinta pasti ngewe belum tentu cinta soalnya. Aku seneng deh, aku tinggal ngasih pancingan kamu tuh langsung terbang gitu. Nah ini ada video ngewe kita bertiga yuk. Enggak ada ya. Oke. Selesai sudah podcast kita bareng Dimas Danang. Ada saya Junior Sumantri. Dan saya Rifan Pradipta. Danang, thank you banget udah datang ke sini. Terima kasih Betul, semuanya. Makasih banget. Jangan lupa untuk follow Instagram, terus TikTok, Twitter dan segala macamnya. Tapi sebelum Danang pulang kita punya FUT ya. iya, souvenir untuk Danang. Souvenir yang harus Aku yang kita banget. Ini kamu kayak Profesor X loh. Lihat deh. Wow. Coba kita liatin dulu. Nih, aku loh. bacain dulu. Quotes Jadi, bijak. 1849. Quotes bijak since 1989. Pojok seni. Apa itu 89? 89. Tahun lahir gua. Yes, betul. Lalu ada apa lagi itu? Pojok seni itu
pojok tempat pipis apa gitu? Nah, bisa jadi juga. Pojok seni 10.000. 10.000 karena kamu orang yang penuh artsy. Wow. Kacamata yang 14 sebelah kanan, 13 sebelah kiri. Betul. Yes. Terus ada anime. 890. Yes. Gua nggak tahu itu apa. Filsuf Filsuf. 1102. Yes. Dan kreatif. Wih, Infinity. Oke. Persembahan dari Boleh juga Sportcast 77 dan Sport 77 ke Dimas Om Danang. Terima kasih. Ya Allah, gue pegang lagi. Ganteng banget kamu tuh. Wah, Selalu. cium dong. Aduh, pasti. Setelah ini selesai. Boleh ditunjukkan Terima kasih, dulu? Coach. Oh Ini iya. dia. Yes. Dimas Danang. Jangan lupa untuk kalian untuk follow Instagram, TikTok, Twitter, dan subscribe YouTube. Juga jangan lupa untuk komen, share, dan segala macamnya. Jangan lupa untuk follow Riman Pradipta. Dan saya Junior Sumantri. Dan pasti Dimas Danang udah kalian follow. Dan jangan lupa untuk Follow. Selalu nonton Sportcast 77. Ya, karena kita akan menyediakan banyak bintang tamu yang oke-oke kayak Dimas Danang ini loh. Ya. Yeah. Oke, Dimas Danang, thank you very Terima much for kasih. coming. Terima kasih. Oh yes, hanya di Sport 77 Dimas Danang menyanyikan sebuah lagu. Apakah sudah dimulai? Siap. Kedengeran? Enggak. Ini cerita Yes. tentang pria. Yes. 18 April ulang tahunnya Aries bintangnya. Yang dicari selama hidupnya cuma bahagia. Yes, Sederhana. Untuk apa kaya raya kalau endingnya kena penalti? Gak perlu lagi, jangan sampai. Yes. Kartu kredit, hutang dan ketakutan, setengah mati. Pengennya bahagia jadi gol dan masuk surga. Perjaka nih. Perjakaku muda jadi tanda tanya. Karena cupu dan tidak berwibawa, mereka pikir aku baik-baik saja. Tentu tidak. Tapi yang tahu semua, Galabi istriku tercinta. Padarto tua, Padarto tua, Oke. Padarto tua, Padarto tua. Jangan lupa kalian download dan subscribe Sport 77. Karena subscribe tidak pernah gratis, saya pernah subscribe tanpa internet tidak bisa. Jadi subscribe lah yang kalian suka Sport 77. Padarto tua.